Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan restitusi pajak. Kelompok kami terdiri dari Elvin Marlin Yuwana, Fatin Puraija, Andriani Virial Aziza, Dwi Wulandari, Juli Wulandari, Clarissa Elsaktika. Subbab yang kita bahas di presentasi kali ini terdiri dari yang pertama penyerahan barang mewah dan jasa kena pajak, yang kedua menghitung PPN dan PPNBM, yang ketiga akuntansi pajak PPN, yang keempat restitusi pajak. Subbab yang pertama penyerahan barang mewah dan jasa kena pajak. Dalam hal penyerahan barang kena pajak oleh perusahaan kena pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha leasing dengan hak opsi, barang kena pajak dianggap diserahkan langsung dari pengusaha kena pajak pemasok supplier kepada pihak yang membutuhkan barang lease. Penyerahan barang kena pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha leasing. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. 2. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Keempat, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Selanjutnya, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Lalu, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Selanjutnya, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi dan penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang menyerahkannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan kepada cuma-cuma oleh perusahaan kena pajak. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berikut beberapa jasa kena pajak. Yang pertama yaitu jasa kustodian. Yang kedua yaitu jasa customer credit card atau debit card. Yang ketiga yaitu jasa penagihan listrik dan telepon oleh bank. Yang keempat yaitu jasa angkutan dan jasa ekspedisi muatan. Lalu selanjutnya ada menghitung PPN dan PPNBM. Tarif PPN dan PPNBM. Yang pertama, tarif PPN adalah 10%. Yang kedua, tarif PPN sebesar 10% diterapkan atas pertama ekspor kena pajak atau BKP berwujud. Kedua, ekspor BKP tidak berwujud, dan yang terakhir, ekspor jasa kena pajak. Lalu ada tarif PPNBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tarif PPNBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Cara perhitungan PPN dan PPNBM. Contoh satu seperti PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Pajak pertambahan nilai yang terutang
sama dengan 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluarga yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Ada contoh 2, menghitung PPN dan PPNBM. Pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM, misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah dasar pengenaan pajak 5 juta. PPN 10% dikali 5 juta sama dengan 500. PPNBM sama dengan 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta. Selanjutnya ada akuntansi pajak PPN. Pengertian jurnal PPN. Jurnal PPN bisa diartikan sebagai pencatatan akuntansi atas pajak pertambahan nilai yang melekat pada suatu transaksi, baik transaksi penjualan maupun pembelian. Apabila pengusaha kena pajak melakukan penjualan atau penyerahan atas barang atau jasa kena pajak, maka PKP tersebut berhak untuk melakukan pemungutan PPN, dan hal ini merupakan pajak keluaran. Sementara jika BKP melakukan transaksi pembelian atau menerima BKP atau JKP, maka PKP tersebut akan dikenakan pajak masukan. Pedoman penyusunan jurnal PPN. Prosedur pembukuan atau pembuatan jurnal PPN terdiri dari 3 faktor, yakni 1. Pembelian BKP atau JKP, di mana PPN dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. 2. Penjualan dan PPN terutang. Dan ketiga, PPN yang masih harus dibayar dan lebih bayar PPN. Sementara untuk metode pencatatan jurnal PPN terdiri dari 3 cara atau metode, yaitu 1. PPN masukan dan PPN keluaran dibukukan pada suatu perkiraan. Pembukuan dengan cara ini hanya menggunakan satu perkiraan, yaitu PPN yang saldonya mungkin debit atau kredit, tergantung mana yang lebih besar antara pajak masukan atau pajak keluaran untuk suatu masa pajak tertentu. 2. PPN masukan dan PPN keluaran dibukukan secara terpisah, tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak. Dengan cara seperti ini, saldo masing-masing perkiraan akan bertambah terus-menerus karena terjadi akumulasi PPN masukan dan PPN keluaran selama periode tertentu. Yang ketiga, PPN masukan dan PPN keluaran yang dibukukan secara terpisah dengan prosedur offset pada setiap akhir masa pajak. Prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih PPN masukan dan PPN keluaran ke kas negara atau penerimaan restitusi sama seperti prosedur pembukuan pada cara kedua. Pada akhir masa pajak dilakukan penjurnalan untuk mengoffset perkiraan PPN masukan dan PPN keluaran pada saat selesainya pembuatan surat pemberitahuan atau SPT masa pajak PPN bulan yang bersangkutan. Jurnal PPN untuk penjualan tunai. Apabila penjualan barang atau jasa dilakukan secara tunai, misalnya nilai barang sebesar 3,5 juta rupiah ditambah PPN 10%, yaitu Rp350.000, maka pencatatan jurnal PPN-nya adalah sebagai berikut. Di debit ada kas sebesar Rp3.850.000, di kredit terdapat penjualan sebesar Rp3.500.000 dan PPN keluaran sebesar Rp350.000. Untuk transaksi penjualan tunai, pencatatan jurnal PPN tidak rumit, apalagi jika penjualan tunai tersebut tidak mengalami retur di masa mendatang. Sebab, begitu melakukan penjualan, PKP penjual menerbitkan faktur pajak sekaligus menyerahkan barang kepada PKP pembeli. Jurnal PPN untuk penjualan kredit. Jika misalnya penjualan dilakukan secara kredit, dilihat dari sisi perpajakan, karena faktur pajak belum diterbitkan, meskipun barang atau jasa telah diserahkan, PPN belum terutang sehingga belum perlu dicatat. Namun, dilihat dari prinsip akuntansi, penyerahan BKP atau JKP merupakan salah satu saat pengakuan pendapatan atau pelepasan aktiva. Oleh karena itu, pencatatan jurnal PPN keluaran harus mempertimbangkan hal tersebut. Contoh, pada tanggal
tanggal 1 November 2018, PT ABJ menjual BKP secara kredit seharga 3,5 juta, ditambah PPN 10% sebesar 350.000. BKP telah diserahkan, namun faktur belum dibuat, maka pencatatan jurnal PPN adalah sebagai berikut. Di debit ada piutang dagang sebesar 3.850.000, di kredit terdapat penjualan sebesar 3.500.000, dan PPN keluaran belum difakturkan sebesar 350.000. Ketika pada tanggal 1 Desember 2018 faktur pajak dibuat dan diserahkan kepada PKP pembeli, maka PKP penjual membuat jurnal PPN sebagai berikut. Di debit ada PPN keluaran belum difakturkan sebesar 350.000, dan di kredit terdapat PPN keluaran sebesar 350.000. Jurnal PPN jika ada pengembalian. Jika PKP melakukan transaksi penjualan dan kemudian BKP yang diserahkan tersebut dikembalikan atau diretur oleh PKP pembeli, hal tersebut merupakan pembatalan penjualan sehingga mengurangi penjualan. Otomatis adanya retur ini membuat PPN atas barang tersebut menjadi tidak terutang, sehingga mengurangi pula PPN keluaran. Contoh, pada tanggal 1 November 2018, PT ABJ menjual secara kredit BKP seharga 3,5 juta rupiah, ditambah PPN 10% sebesar 350.000 rupiah. BKP telah diserahkan pada tanggal tersebut, tetapi faktur pajak belum dibuat. Atas transaksi tersebut, PKP penjual membuat jurnal PPN sebagai berikut. Di debit, ada piutang dagang sebesar 3.850.000 rupiah. Di kredit terdapat penjualan sebesar 3.500.000 rupiah, dan PPN keluaran belum difakturkan sebesar 350.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 20 November 2018, di mana faktur pajak belum dibuat, terjadi retur penjualan atas barang yang berharga Rp500.000. Atas transaksi retur penjualan ini, perusahaan mencatat jurnal PPN sebagai berikut. Retur penjualan Rp500.000, PPN keluaran yang belum difakturkan Rp50.000, dan piutang dagang Rp550.000. Pada tanggal 1 Desember 2018, PT ABC menerbitkan faktur pajak keluaran atas transaksi penjualan tersebut. Oleh transaksi ini, perusahaan hanya perlu mencantumkan jumlah penjualan setelah dikurangi dengan retur penjualan. Demikian dengan pencatatan PPN, hanya perlu dicatat besaran PPN yang sudah dikurangi PPN BKP yang diretur. Jumlah yang dimasukkan dalam faktur pajak adalah sebagai berikut. Harga jual Rp3 juta, dipotong PPN 10% menjadi Rp300.000, dan jumlah yang dibebankan yaitu Rp3.300.000. Terkait penerbitan faktur pajak tersebut, perusahaan mencatat jurnal PPN sebagai berikut. PPN keluaran yang belum difakturkan yaitu Rp300.000, dan PPN keluaran yang dicatat dalam kredit yaitu Rp300.000. Jika retur dilakukan setelah perusahaan menerbitkan faktur pajak, misalnya tanggal 10 Desember 2018, maka pencatatan jurnal PPN yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Retur penjualan Rp500.000, PPN keluaran yaitu Rp50.000, yang dihasilkan yaitu Rp550.000. Selanjutnya, restitusi pajak. Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak. UU KUP secara umum menyebut restitusi sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Artinya, negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar. Hal tersebut ada di pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tata cara pengembalian atas restitusi pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak setempat. Yang kedua, Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan akan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar dalam hal untuk PPN jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terutang, maka apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh pemungut PPN, jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut. Untuk PPN BM,
jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Aturan pengajuan restitusi pada akhir tahun tidak berlaku bagi PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud, PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut, PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud, PKP yang melakukan ekspor JKP dan atau PKP dalam tahap belum bereproduksi. Pengembalian barang kena pajak atau retur. Yang pertama, pajak masukan dari PKP pembeli dalam hal pajak masukan atas BKP yang dikembalikan telah dikreditkan. Yang kedua, biaya atau harta bagi PKP, pajak atas BKP yang dikembalikan tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan sebagai biaya atau telah dikapitalisasi dalam harga perolehan harta. Yang ketiga, biaya atau harta bagi pembeli yang bukan PKP dalam hal pajak atas BKP yang dikembalikan telah dibebankan sebagai biaya atau telah dikapitalisasi dalam harga perolehan harta. Sekian materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan mempost pertanyaan di kolom Edmodo yang akan disediakan. Terima kasih.